Moderasi beragama, tema toleransi umat beragama. Salah satu bentuk toleransi itu adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, dan kita di sini tidak boleh saling jelek-jelekkan agama atau menyamakan agama lain. Dan sikap toleransi dapat kita mulai dari diri sendiri, dan jika kita melihat atau mendengar sesama kita menimbulkan sikap intoleransi, kita bisa menegurnya dan jangan membiarkannya. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari belajar menghargai dan menerapkan sikap toleransi kepada sesama, entah itu perbedaan suku, agama, maupun ras, karena kita semua ini bersaudara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sesuai dengan keberagaman Indonesia yang tidak hanya bersuku, berras, dan berbudaya, tetapi kita punya makna yang jauh lebih luas, bahwa kita memang ditakdirkan sebagai pribadi yang berbeda satu sama lain, namun tetap satu tujuan. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi juga ada banyak macamnya. Salah satunya adalah toleransi beragama yang berbagi menjadi 3 jenis, yaitu toleransi negatif, toleransi positif, dan toleransi ekumenis. Toleransi negatif adalah bentuk toleransi individu atau kelompok terhadap keyakinan individu atau kelompok lain yang berbeda, dengan tidak melakukan apa-apa meskipun tidak menyetujui isi atau ajaran kelompok lain. Toleransi positif adalah menghargai pemeluk atau penganut paham lain meski tidak menyetujui isi ajarannya, merupakan bentuk toleransi positif. Dan toleransi ekumenis adalah toleransi yang menghargai semua bentuk perbedaan, baik itu isi ajaran dan toleransi antar pemeluknya. Dalam toleransi ini, individu meyakini bahwa setiap agama dan keyakinan berbeda sama-sama bernilai benar dan memiliki tujuan yang sama. Ada juga manfaat toleransi. Yang pertama, membuka pandangan. Toleransi tidak hanya menciptakan kedamaian. Dengan toleransi, seseorang akan terbuka terhadap cara berpikir lain, dapat membantu perkembangan pribadi. Yang kedua, menerima nilai-nilai orang lain. Tiap orang pasti memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri, dan ini perlu dihormati dan diterima. Satu-satunya cara untuk hidup dalam masyarakat yang damai adalah toleransi. Yang ketiga, menguatkan tali persaudaraan.
melalui sikap toleransi. Setiap orang menghargai yang lainnya dan memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap setiap perbedaan. Dengan begitu, rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air pun akan semakin terpupuk. Setiap kelompok juga dapat terhindar dari berbagai jenis perpecahan. Yang keempat, menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Ini membuat keharmonisan akan tetap terjaga karena tiap orang bisa saling memahami satu sama lain. Yang kelima, menguatkan iman. Dengan bersikap toleran, seseorang sudah menghargai dan menghormati agama lain yang berbeda keimanannya. Ketika seseorang mampu memiliki sikap toleransi, ia akan mengenal banyak orang dengan berbagai latar belakang agama. Yang keenam, menguatkan rasa nasionalisme. Toleransi bisa menunjukkan seberapa besar rasa nasionalisme seseorang. Yang memiliki toleransi tinggi biasanya akan memiliki rasa cinta yang tinggi pula terhadap tanah airnya. Yang ketujuh, mendukung pembangunan. Dengan adanya toleransi, maka pembangunan negara akan lebih cepat berjalan. Sebab setiap orang akan memiliki perspektif yang serupa mengenai perbedaan. Maka dari itu, kehidupan bernegara pun akan menjadi lebih mudah untuk dijalani. Dan ada juga jenis toleransi. Toleransi bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Ketiganya pun bisa diterapkan demi menyampaikan pesan perdamaian dalam kehidupan ini. Yang pertama ada toleransi beragama. Jenis toleransi ini termasuk yang paling kuat untuk dipertahankan. Seperti namanya, toleransi jenis ini merupakan sikap saling menghormati serta menghargai perbedaan agama. Terlebih di Indonesia sendiri diketahui memiliki beragama jenis agama yang meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dua, toleransi budaya. Jenis toleransi berikutnya yakni toleransi budaya. Ini sebagai bentuk konsekuensi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki begitu banyak budaya dan bahasa. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki budaya dan bahasanya sendiri. Karena setiap orang harus bisa memandang sama rata dan menghargai latar belakang budaya lain. Yang ketiga, toleransi politik. Hal ini lebih mengarah pada bentuk menghormati pendapat politik orang lain. Perlu diingat, setiap warga negara memiliki hak politik serta kebebasan dalam menentukan pendapatnya, asal tidak bertentangan dengan dasar negara. Sikap inilah yang mampu membantu menjaga persatuan dan kedamaian. Sebagian manusia pasti mempunyai agama yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran untuk para penganutnya agar mereka dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa. Agama juga merupakan perantara antara kita dengan Yang Maha Esa. Toleransi antar umat beragama perlu kita tanamkan dalam hidup kita karena sangat penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Semakin banyak orang yang mempunyai sikap toleransi, itu akan berdampak baik bagi negara ini. Sekian dari video saya ini, saya tutup dengan Paramasanti. Om
Santi, Santi, Santi.